Hidup itu kan, hidup itu adalah bagaimana cara kita memilih, bukan? Ya, ya. Banyak orang yang mau berubah, namun sedikit orang yang takut untuk menentukan pilihannya untuk berubah. Banyak orang yang mau berubah, tapi sedikit orang yang siap untuk berubah. Sehingga apa? Ya, skala perubahannya hanya sebatas mau. Mau menjadi pribadi berpola hidup sehat, tapi masih saja di dalam ekosistem dan jenis makanan yang sebenarnya membuat kehidupannya tidak sehat. Mau hidup sehat, mau, tapi makanan-makanan yang akan mengakibatkan hal-hal yang buruk buat kita tetap kita konsumsi. Berolahraga hanya sebatas niat. Kapan mau olahraga? Nantilah, nih sekarang kemarin kerja nih, sibuk nih. Tiap hari ngajar, datang pagi pulang sore. Sekarang pandemi banyak waktunya. Kenapa sekarang nggak olahraga? Nantilah, belum punya sepatu, belum punya baju. Jadi kebanyakan perubahan itu tidak terjadi karena hanya lintasan mau, teman-teman sekalian. Lintasan mau, ya. Karenanya ketika kita belajar, kita sekarang memilih untuk menjadi pendidik, ya, yang seperti bubuk kopi, maka sebenarnya itu mengajarkan kita untuk kita beresin dulu tuh isi kepala kita. Pendidik tangguh, pendidik berkarakter tangguh, yang pertama yang perlu dia miliki, yang perlu dia evaluasi adalah beresin dulu yang namanya isi kepalanya. Mindset. Atau bahasa kita adalah mindset. Sering nih kita dengar tentang mindset. Nanti di pertemuan kapan-kapan kita bahas lebih dalam tentang apa itu mindset. Mindset itu hanya sebatas definisi. Mindset adalah pola pikir yang membuat orang bla bla bla, gitu kan? Mindset adalah sudut pandang yang bla bla bla. Itu definisi. Tapi tahu nggak isinya mindset kita itu apa? Nanti to be continue ya di webinar selanjutnya di Asalam. Siap. Dan syaratnya menghadirkan lebih banyak lagi peserta. Amin. Karena ini kalau kita bahas mindset, Bapak Ibu, kalau kita sudah, para pendidik kita sudah dibenahi mindsetnya, maka insya Allah kedepannya akan jadi lebih baik. Kenapa orang sulit berubah? Karena memang mindsetnya belum berubah. Mindset. Mind itu kan dari kata dari dua suku kata tuh kalau bahasa Inggris. Ada mind, ada set, betul? Mind itu apa? Mind itu pikiran. Set itu adalah seperangkat. Jadi kalau saya bilang gini, coba sebutkan seperangkat alat yang ada di dapur. Apa? Sebutkan seperangkat alat yang ada di dapur. Bisa panci, penggorengan. Ada sendok, panci, ada penggorengan. Iya, yes. Kompor, panci, garpu, pisau. Sebutkan seperangkat alat yang ada di kamar mandi. Gayung, ember air, sampo, sabun. Good, terima kasih. Sekarang saya tanya, sebutkan seperangkat isi yang ada di dalam mindset kita. Ilmu, keyakinan. Lebih maju. Nanti kita bahas ya, kita bahas PR-nya. Beresin mindset kita, kelar nanti. Ingin lebih baik. Pola pikir apa? Lanjut ya, kita lanjut. Saya kasih ini aja, kasih framework-nya saja. Mulainya dari mana? Beresin isi kepala. Kalau mau jadi pendidik tangguh, beresin isi kepala. Jadi yang namanya kopi itu benar-benar direalisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahasa yang sering kita dengar gini, apa yang kita pikirkan, itu yang kita lakukan. Ya. Apa yang kita lakukan akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan, betul. Atau istilahnya habit. Apa yang kita lakukan, kebiasaan kita akan menjadi yang namanya karakter kita akan menentukan siapa kita. sip kita.
Meski kita nasib atau hasil bukan area kita. Namun kita bisa memprediksi kira-kira kalau orang dengan pikiran negatif, tindakannya negatif, kebiasaannya negatif, karakternya negatif. Kira-kira nasibnya Apes. Kurang beruntung. Kurang beruntung. ya. Unlucky. Terima kasih. Kalau orang dengan mindset, dengan pikirannya positif, tindakannya positif, kebiasaannya positif, karakternya positif, maka hasilnya, nasibnya kemungkinan Beruntung. Bagus, baik, beruntung. Baik. Terima kasih. Sukses. Kita awali dari ini. Makanya saran saya, kalau kita ingin memperbaiki karakter pendidik atau karakter kita, karyawan kita, benahi dulu yang namanya Isi kepala. Mindset. mindset. Karena itu dimulai dari sini. Seperangkat pikiran, ya. Contoh, kalau ada pendidik bilang gini, contoh ya, saya yakin nggak ada nih di sini nih. Contoh, tarik napas yang panjang. Besok udah Senin lagi. Ngomong gitu aja. Besok udah Senin lagi. Padahal baru libur, udah Senin lagi. Kerja lagi. Pikirannya kayak gitu ya, pikirannya kayak gitu. Kira-kira tindakannya seperti apa? Mulai Males. Jadi malas. Males. Terus kebiasaannya yang dilakukan apa? buruk. Lalu Hah? Biasanya sekedar rutinitas. Yes. Terus karakternya seperti apa yang terbangun? Malas. Karakternya biasa-biasa aja, tidak ada Malas pembaharuan tadi. baru. Yes. Hasilnya, pasifnya jadi pendidik yang Hasilnya seperti apa? tentu nggak bagus. Nah, tepuk tangan buat kita semua. Jadi, sebentar. Jadi, kalau kita ingin memperbaiki karakter, perbaiki dulu. Mindsetnya. Nggak mungkin karakter bisa terbentuk, terbangun dengan baik kalau mindsetnya masih baik. Karenanya Berubah. Pak Renal Kasali itu menyampaikan kepada kita, Bapak Ibu, setiap perubahan, ya, setiap proses perubahan belum akan berhasil sebelum manusia memperbaiki cara Berpikir. Pola pikirnya. Karena apa? Karena tindakan yang dilakukan, kebiasaan yang terbangun, karakter yang terbentuk, tergantung dari isi pikirannya. Pikirannya, isi kepalanya. Apa yang kita pikirkan, itu yang kita katakan. Apa yang kita katakan, itu yang kita rasakan. Ya, apa yang kita rasakan, itu yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan, itu yang kita hasilkan. Coba aja sekarang, besok Senin ngomong, gue bete banget hari ini. Besok masuk lagi sekolah, coba ngomong kayak gitu. Rasanya itu beda dengan ketika kita ngomong yes, Alhamdulillah. alhamdulillah besok hari Senin saya bisa bertemu dengan anak didik saya bisa bertemu dengan guru-guru yang lain, saya bisa saling bertukar pikiran, saling sharing ilmu, saya bisa ketemu dengan Ibu Subaidah. Dan saya yakin teman-teman yang ada di sini yang mengenal beliau, alhamdulillah, kapan lagi saya bisa bertemu meski lewat online kecuali saat ini. Betul yang dari Jakarta Pusat happy datang ke sini. Ya, Happy kita bahas dong. lebih dalam ya. Awalnya Happy gitu dong. aja. Kangen sama Bu Subaidah. Melepas kangen. Melepas Oke, kangen lanjut. dengan Bu Subaidah. Oke, lanjut. Bu Hesti, Bu Intan, luar biasa. Terima kasih Bu. Salam. Oke, Makasih undangannya, saya Bunda. berikan ruang dulu. Oke, baik. Kita lanjut teman-teman ya. Karena nanti nggak terasa ternyata bisa sudah sampai jam 5. Saya biasa kalau ngisi training tuh kalau nggak setengah hari biasanya 2 hari, 1 hari, jam 8 masuk, jam 5 selesai. Jadi nanti Bu Yani bisa nanti kasih kode kepada saya. Takutan kasihkan ngomong. Yang pertama, berarti untuk menjadi karakter pendidik tangguh maka perlu memiliki Mindset yang baik. Mindsetnya yang baik. Dibenahi dulu. benahi dulu nih, bongkar isi kepalanya. Saya pernah dengar bahkan orang tua di rumah bilang gini, saya pernah dengar ya, orang tua di rumah, tapi dia ada bilang gini, sekolah kapan dong cepat masuk ke sekolah, karena apa? Saya udah stres nih jaga anak-anak di rumah. Banyak yang seperti itu. Jadi
anaknya disuruh cepet-cepet masuk sekolah, tapi kalau dari bahasanya apa? Karena dia stres oleh orang tua di rumah untuk Banyak. Padahal kenapa? Tadi itu adalah peran mulia. Ya betul, kita ya wajar kita istilahnya sekarang stres. Karena apa? Stres itu karena apa? Karena problemnya, karena kemampuan kita, ya, karena kemampuan kita lebih rendah dari problem kita. Itu yang buat kita stres. Ya. Coba kemampuan kita lebih tinggi daripada masalah kita. Stres nggak? Enggak. Enggak. Karena bisa mengatasi dengan Orang tua banyak stres di rumah karena selama ini dia hanya membesarkan anak. Tidak sambil mendidik yang sesungguhnya. Ini saya ngomong kepada diri saya sendiri dan istri saya di rumah nih, mudah-mudahan dengar saya kirim link Zoom-nya. Karena dia hanya berpikirnya bagaimana anak saya besar. Tapi belum sampai kepada bagaimana mendidik anak. Pendidikan. Padahal tadi mendidik anak itu adalah kolaborasi antara sekolah dengan rumah, bukan? Betul. Iya. Belum lagi orang tua stres karena apa? Ternyata pelajaran di sekolah nggak gampang. Apalagi anak saya kelas 4 terkadang saya angkat tangan tuh untuk ngajarin yang namanya pembagian, perkalian. Tapi ketika kita punya mindset yang baik, maka kita tidak selesai pada masalahnya, Bapak Ibu. Kita sebagai orang tua bisa bertanya, bukan? Ya, yang mungkin punya kemampuan bisa apa? Menambah untuk jam lesnya. Yang misalnya tidak, dia bisa apa? Kalau mindset baik, dia bisa buka YouTube, dia bisa buka TikTok. Ternyata banyak tuh pembelajaran yang bisa kita dapatkan dari orang-orang yang punya keterampilan itu. Dulu zaman saya itu sedikit banget. Jadi sebenarnya keluhan orang tua itu sekarang bisa dijawab. Kalau nggak bisa mengajar, lihat dong, tanya. Aktif bertanya kepada yang mampu. Itu yang pertama tuh. Yang kedua adalah kalau kita mau jadi pendidik tangguh, berkarakter tangguh, yang kedua adalah kita mau dan siap beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Dibaca 1, 2, 3. Mau dan siap beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Mau dan siap dengan perubahan yang terjadi. Ada sebuah quote, ini sangat menarik, sangat menyentil saya, ya. Walaupun beberapa teorinya tidak setuju juga, gitu ya, termasuk teori evolusi manusia. Tapi kita ambil yang baiknya nih. Yang namanya Bapak Charles Darwin pernah bilang gini, "It is not the strongest of the species that survives, not the most intelligent that survives. It is the one of the most adaptable to change." Kira-kira artinya apa? Sumut Pak, udah saya aja yang artiin. Kira-kira artinya gini, ya, sangat kuat. Bukan yang paling kuat, ya, bukan yang paling kuat dia yang akan bertahan. Bukan juga yang paling pinter yang akan bertahan, tapi yang mampu beradaptasi dengan perubahan. Wah, keren nih kalimat ini. Orang-orang yang stres sampai dengan sekarang khususnya, orang-orang yang stres pada zaman sekarang khususnya adalah mereka yang mau untuk berubah, mau untuk beradaptasi. Oh, pokoknya yang namanya belajar itu bagusnya adalah offline. Online itu nggak bagus. Betul, online itu punya kelemahan. Cuman apalah daya, inilah sarana yang bisa kita optimalkan sekarang. Yes? Orang yang punya mindset enggak. Pokoknya harus offline, harus ketemu. Bondingnya itu kurang kuat. Enggak akan laku. Bahkan kalau dia memaksakan itu, sekolah bisa dapat SP tuh dari Dinas Pendidikan. Guru bisa dapat surat teguran. Tapi bisa jadi ketika ditanya lebih dalam karena apa? Mau berubah, karena apa? Enggak mau update, enggak mau belajar. Dan alhamdulillah para pendidik di sini, Bapak Ibu guru, orang tua, kita termasuk mudah-mudahan orang yang mau belajar. Contohnya bisa masuk sekarang di link Zoom. Contohnya bisa pasang background. Contohnya bisa ngetik di chat. Contohnya bisa tadi saya lihat ada yang raise hand. Itu kan fitur-fitur yang ada di Zoom. Dan kita beradaptasi. Awalnya memang sulit, nggak mudah, termasuk saya. Lebih enak ngajar training tuh offline. Nggak pakai masker.
Sekarang kalaupun offline harus pakai masker gini. Suaranya kadang-kadang pas bilang, Pak nggak jelas Pak. Alhamdulillah suara saya kenceng. Ya. Dan bukan yang paling kuat, bukan yang paling pintar, tapi yang paling mampu beradaptasi. Makanya kalau kita merasa kuat sekarang, apalagi orang yang sampai sekarang masih kekeh nggak mau pakai masker, merasa yang paling kuat kan? Ingat aja dinosaurus. Kita sama dinosaurus mana lebih kuat? Oh nggak jawab? Yani sama dinosaurus mana yang lebih kuat? Dinosaurusnya udah punah. Oh, Kitanya masih survive. Sekarang kalau yang masih merasa, ya, yang merasa bahwasanya kita adalah kuat paling kuat, ingat sekarang yang merasa paling kuat itu adanya di museum. Iya. Yang hanya bisa ditonton melalui film Jurassic Park ataupun kita lihat di taman. Karenanya jangan merasa paling kuat. Kalau ingat paling kuat, ingat dinosaurus punah. Samsung. Kalau yang merasa paling pinter, ya itu juga nggak bisa survive. Terkadang kepintaran itu membuat kita itu sombong, nggak mau menerima feedback, kritikan kita anggap itu hinaan. Padahal yang namanya feedback, kritikan, kalau kata guru saya anggap aja keripik. Kalau yang benar membuat kita bertumbuh menjadi lebih baik, kalau yang tidak salah ya kita maafkan dan kita berikan penjelasan. Bukan seperti itu loh, yang Anda dapat informasinya salah. Ya dikritiknya hari ini 1 tahun masih aja gondok. Ketika menceritakan tentang orang yang kritik tuh, gimana? Kalau saya bisa terapi itu kan, oke bayangkan Pak, punya orang yang paling benci, Bapak punya. Oke sekarang bayangkan, di mana dia? Pak nggak usah jauh-jauh, kejadiannya kapan? 1 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu. Sekarang di mana dia? Ada Pak, di mana? Ada di depan mata saya. 5 tahun yang lalu, sekarang. Bukan yang paling pintar, tapi mereka yang mampu beradaptasi dengan Perubahan. Nah, fenomena perubahan. Kita bahas satu saja. Bahkan pengetahuan pun mengalami perubahan. Ingat dengan topi-topi ini? Iya. Sebelum ada gelar kita tuh di belakang kita kan pakai topi ini ya. Iya. Ada yang langsung pakai topi hitam? Tidak ada. Step by step. Apa? Saya nggak pernah pakai topi, Pak. Hebat juga. Ya. Mulai dari topi merah, topi biru, topi ungu, topi hitam. Berubahnya warna topi itu sebenarnya menunjukkan bahwasanya kita itu berubah dan layak naik kelas karena pengetahuan kita bertambah. Ciri orang naik kelas, ciri pribadi naik kelas adalah ketika dia menghadapi persoalan yang lebih sulit dari sebelumnya. Semakin sulit soal yang dihadapinya, termasuk dalam kehidupannya, itu menunjukkan bahwasanya kita sedang naik kelas. Kalau yang kemarin TKD lancar jalannya, sekarang nggak dapat TKD, itu tandanya kita sedang naik kelas. Yang kemarin uang bulanan training itu offline, biasanya ditransfer, sekarang terbatas. Itu sarana sedang naik kelas. Karena apa? Ujiannya bertambah. Yang stres menghadapi anaknya berarti ujiannya itu bertambah. Tandanya apa? Naik kelas. Lebih sabar. Ya. Karena gini, yang perlu kita renungkan Bapak Ibu, kalau kita menghadapi persoalan yang sama dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, tingkat sulitnya sama, berarti itu menunjukkan bahwasanya kita sedang tidak naik kelas. Kehidupan kita sedang stagnan dan kita tidak berubah dalam kehidupan kita. Bisa dipahami? Bisa. Nah, kalau bisa, ya, kalau saya bilang masuk akal, angkat tangan kirinya, masuk akal, angkat tangan kirinya. Oke, angkat, saya mau lihat angkat. Nah, ya, angkat tangan kanannya seperti ini, terus tepuk ya, bilang gini, masuk akal, bilang apa? Masuk akal. Terus dikunci. Masuk akal. Masuk akal. Berarti nanti ketika kita sedang menghadapi ujian, apapun itu bentuknya, di sekolah, ya, di rumah, ini ujiannya levelnya berbeda nih. Husnuzon kepada yang kuasa bahwasanya kita sekarang sedang naik kelas. Daripada sekarang kita nggak merasa kok gue gini-gini aja ya.
Masalahnya sama-sama aja. Makanya orang yang tidak naik kelas, siswa yang tidak naik kelas karena apa? Tidak dapat ujian. Tidak ikut ujian. Tidak dapat Karena dia nggak lulus ujian, makanya nggak naik kelas. Ujiannya sama-sama aja. Lanjut. Nah, ini saya akan nampilkan sebuah film. Lanjut? Atau selesai nih? Lanjut. Oh, Lanjut. Oke, siap. Saya nonton film ini, boleh jadi nanti sudah ada yang pernah nonton, tapi ini film kesukaan saya. Saya kalau nonton film ini selalu mendapatkan insight buat saya. Oke. Teman-teman buka mata, buka telinga, buka hati, resapi, kita ambil pembelajarannya ya. Ini film ini mengkisahkan tentang bagaimana seorang ibu yang menjadi seorang pendidik buat putri sematawayangnya. Dan film ini adalah film buatan Thailand. Wah, kalau Thailand itu paling inspiratif banget tuh kalau buat komersial break. Ya. Nanti kita lihat apa insight yang bisa kita pelajari untuk menjadi seorang pendidik tangguh di era pandemi ini. Siap? Oh, Siap. lanjut. นี่คือเรื่องราวระหว่างฉันกับลูกและสับปะรดฉันไม่ได้เรียนหนังสือไม่รู้ว่าต้องพูดต้องสอนแบบไหนฉันรู้แค่ว่าต้องทำให้ดูให้เขาเห็นเป็นตัวอย่าง เป็นไงล่ะ อร่อยกว่าไอติมอีกใช่ไหม จ้าแม่ น่าทำขายนะแม่เนาะ ไอติมสับปะรดนะคะ 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 แม่ ทำไมไม่มีใครซื้อเลยอ่ะ งั้นลองไปดูที่ตลาดว่าเขาขายกันยังไง พริกวิจ้ากล่องละ5 3กล่อง10จ้า ปิ้งจอมทัพหมูปิ้งอร่อยครับหมูปิ้งจอมทัพจ้า พริกกล่องละ5นะคะ3กล่อง10จ้า สับปะรดไหมคะสับปะรดทีละอะไรคะไม้ละ5 บาทค่ะ3ไม้10 บาทนะคะสับปะรดไหมคะ พอเห็นเขาได้สังเกตได้ลองทำเอง วันนี้ฉันสบายใจแล้วที่เห็นเขาทำได้แบบนี้ และมั่นใจว่าวันข้างหน้าถ้าไม่มีฉันเขาจะยืนได้ด้วยตัวเขาเอง อัชราภูลสวัสดิ์ได้รับทุนจากโครงการสารรักจนจบปริญญาตรีปี 2556 แรงบันดาลใจจากครอบครัวสร้างการ Oke, berikan tepuk tangan dulu buat filmnya ya. Menginspirasi kan? Oke. Insight apa yang bisa kita ambil dari film Learn ini? from experience. Belajar dari pengalaman. Oke, belajar dari pengalaman. Apalagi Kualitas. Berusaha. terus berusaha. Yes, apalagi Meningkatkan kualitas usaha. meningkatkan kualitas usaha. Oke, sip. Terima kasih. Pengalaman guru yang terbaik. Inovatif. Oke, sekarang di mute. Kreatif, Oke, inovatif. gantian. Sekarang saya bicara. Ya, jawabannya betul. Berusaha deh. Dan yang perlu kita bold, Mengatasi masalah yang kita bold adalah ternyata kita bisa belajar bagaimana seorang ibu yang berperan sebagai
seorang pendidik kepada anak putrinya. Memberikan pengarahan. Dia tidak selalu memberikan kemewahan. Ya, dan memang ini kisah nyata loh Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa nanti cari, masuk ke Mbah Google, cari namanya Ansara Ponsawat. Itu anak kecil itu adalah kisah nyata. Ya, dia lahir dari keluarga sederhana dan ibunya adalah ibu yang memiliki karakter tangguh. Dia, ibunya itu selalu memberikan didikan kepada anaknya, Ancara Ponsawat itu untuk learning by doing, belajar dari pengalaman. Bukan. Learning by doing, dengan melakukan. Makanya ketika dia melihat ingin membantu ibunya, kayaknya menarik nih kita buat es nanas. Ibunya bilang, gimana cara, anaknya bertanya, gimana cara jualan? Kamu datang ke pasar, kamu lihat gimana cara orang jualan ya. Ketika dia coba pertama kali berhasil, enggak. Karena sang ibu sudah mendidik anaknya dengan pondasi ya, spiritual yang baik, pondasi emosional yang baik, kita anggap gitu ya. Karena tadi ketika yang pertama kali gagal bukan? Belum berhasil dia jualan es, belum punya terus dia tidak patah semangat, dia bertanya kepada sang ibu, terus ibu bilang, ibu sang ibu itu tidak bilang, ini ikut ibu yuk, ikut ibu nih gini, enggak, kata ibu, kamu ke pasar, lihat bagaimana cara orang berjualan. Dan anak itu belajar, model pembelajaran yang seperti ini kan ke depan, yang saat ini kita lakukan dan ke depan nanti setelah era pandemi ini yang perlu kita biasakan. Jadi anak-anak kita bukan istilahnya itu adalah food feeding. Ya mungkin kalau level-level tertentu masih food feeding ya, TK, mungkin SD kelas 1. Semakin besar levelnya bukan food feeding. Belajar interaktif. Ketika bertanya, kita nggak menjawab. Kamu bisa cari melalui fasilitas sarana yang ada. Ya, film ini mengajarkan kita bagaimana pentingnya pendidikan menjadi seorang ibu, orang tua sekaligus pendidik karakter untuk anak-anaknya di rumah. Entrepreneur. Nah, teman-teman, karakter pendidik yang kedua, yang tangguh adalah dia mau dan siap berubah, beradaptasi dengan situasi yang ada. Kita akan melalui fase yang namanya ini nih. Ada 4 fase nih pembelajaran yang akan kita lalui. Yang namanya comfort zone, learning zone, growth zone, dan achievement goal. Achievement zone. Ya. Pandemi membuat kita bergerak dari comfort zone. Betul. Zona nyaman. Yang selama ini kita berada di zona nyaman. Kita di pandemi ini membuat kita bergerak. Sakit, enak, nggak enak loh. Berubah itu nggak enak. Kata siapa berubah itu enak? Namanya perubahan itu nggak enak. Yang membuat kita mau tetap merasakan nggak enak jatuh bangunnya, berubah untuk menjadi lebih baik. Karena apa? Karena kita punya kemauan, kita punya kesiapan, kita tambah dengan kemampuan, keterampilan, dan kita punya bayangan tuh di depan. Bayangan apa? Kalau saya berubah, positif itu ya akan saya terima, insya Allah. Obsesi. Ya. Jadi kita dipaksa untuk bergerak dari comfort zone. Yang tadinya belajarnya offline, sekarang online. Sampai kapan? Wallahu a'lam bishawab. Karena yang namanya pandemi, yang namanya virus itu, ya nggak bisa dimusnahkan katanya. Yang bisa adalah kita itu beradaptasi, kemampuan antibodi kita beradaptasi. Dipaksa untuk online. Yang tadinya ketemu tatap muka sama siswa di rumah, sekarang dipaksa untuk lewat daring. Pelajaran jarak jauh. Kita belajar masuk kepada learning zone, itu belajar nih sekarang. Dan dalam hal yang sudah sekarang menguasai pembelajaran jarak jauh dan online dengan aplikasi Zoom, atau juga ada yang menggunakan Gmeet. Kita juga terkadang membuat yang namanya Lingiform, betul? Makanya kalau panitia kirim Lingiform itu teman-teman nggak bingung lagi. Ini apa nih? Kok gini sih? Oh, kita sudah melakukannya. Kita belajar, kita bertumbuh untuk apa? Untuk memperkecil jarak antara masalah yang kita hadapi sekarang dengan solusi yang kita hadirkan, dengan kemampuan kita. Semakin kecil jarak antara problem dengan masalah dengan kemampuan kita, semakin kita bisa beradaptasi. Dan bagi yang lulus sekarang sudah menguasai Zoom, betul? Fitur-fiturnya sudah kuasai. Yang tadinya sering marah-marah, sekarang kita sudah belajar bagaimana efektif cara pembelajaran lewat online. Ya.
Kita belajar tuh yang namanya dari growth, dari learning zone menuju kepada growth zone, zona pertumbuhan. Dan ujungnya adalah kita menjadi pemenang. Kita menuju zona prestasi. Kesimpulan gini, tidak ada kenyamanan, tidak ada pertumbuhan di zona nyaman. Catat nih ya, catat. Tidak ada pertumbuhan di zona nyaman dan tidak ada kenyamanan di zona pertumbuhan. Tidak ada kenyamanan di zona pertumbuhan dan tidak ada pertumbuhan di zona nyaman. Next kita bahas lebih dalam. Itu aja tuh masukkan ke dalam pikiran kita, ke dalam otak kita. Jadi kalau sekarang kita merasakan tidak nyaman, insya Allah kita termasuk pendidik-pendidik yang sedang bertumbuh. Tapi kalau sebaliknya, something wrong dengan kita. Itu tuh, ya kan? Karena saya seorang muslim, saya ingat tuh firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, termasuk kita yang hadir di sini, sebelum kita mau mengubah keadaan diri mereka sendiri. Jadi dengan kita menaikkan level pertumbuhan kita, dengan kita belajar Zoom, belajar efektif mengajar online, belajar komunikasi yang efektif, menjadi pemimpin yang efektif, menjadi pendidik yang bijaksana, yang bertanggung jawab, dan setiap pembelajaran itu artinya kita adalah dalam rangka untuk mengubah nasib kita. Dan contohnya, mau tahu apa buktinya kalau kita sedang bertumbuh atau tidak? Mau tahu? Lihat aja CV-nya masing-masing. Kita sedang bertumbuh atau melakukan pertumbuhan atau tidak, lihat CV-nya masing-masing. Biodatanya lihat. Kalau tidak ada keterampilan yang nambah, bisa jadi kita sedang stagnan. Tidak ada buku yang kita baca, bisa jadi kita sedang berada di zona nyaman. Tidak ada keilmuan baru, keterampilan baru, kita zona nyaman. Yang pertama apa? Karakter pendidik tangguh yang pertama apa? Kita ulang dulu yang pertama. Mindset. Oke. Benahi mindsetnya, masukkan mindset kopi di dalam pikiran kita. Yang kedua apa? Kita harus ya. Dua apa? Tindakan meningkatkan ya, mau dan siap beradaptasi dengan perubahan. Dan insya Allah yang hadir di sini adalah mereka yang siap untuk dan mau untuk berubah. Harus semangat. Jadi diingetin tuh ya teman-teman. Sayang lu nggak datang, udah daftar tapi nggak datang. Nanti bisa nggak dapat sertifikat. Karena sertifikat itu akan diberikan buat orang yang hadir. Yang ketiga, menjadi pendidik karakter tangguh adalah dia yakin bahwa Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan senantiasa menolong dengan terus berdoa dan berusaha. Ini penting nih, menjadi akar dan fondasi kita. Bapak Ibu, ada kalanya ujian kita itu begitu sangat menekan kita. Begitu sangat berat kita rasakan. Begitu sangat menghimpit kita. Seakan-akan kita mau menangis. Termasuk ketika kita menjalankan profesi kita sebagai seorang pendidik. Baik yang ada di guru, termasuk dalam tanda kutip profesi sebagai orang tua di rumah. Tapi yakinlah bahwasanya sandaran yang paling kuat, yang paling kokoh, yang paling membuat kita nyaman adalah ketika kita bersandar kepada Allah. Allah Tuhan yang Maha Kuasa, Zat yang menciptakan kita. Karenanya dalam agama itu mengajarkan kan, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ketika kita sedang dapat masalah, dapat ujian yang menghimpit, dan jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Ini adalah fondasi kita, Bapak Ibu sekalian. Nah, setelah ini saya akan menampilkan beberapa slide. Saya akan diam
saya akan mengajak Bapak Ibu untuk berkontemplasi ya. Ya, berkontemplasi. Caranya sederhana gini caranya. Sebelum saya menampilkan slide, nanti saya akan putar sebuah musik. Saya minta sekarang Bapak Ibu, para pendidik tangguh, orang tua di rumah, sekarang coba bayangkan problem terberat ataupun masalah yang membuat kita tertekan sekarang. Kalau ada, atau bayangkan sekarang masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Masalah di sekolah, masalah di rumah tangga, pokoknya masalah dalam kehidupan. 1, 2, 3. Oke, bayangkan. Sudah? Udah penuh, cabut aja Kak Cobrata. Oke. Bayangkan 1, 2, 3, bayangkan sudah. Hadirkan sekarang. Hadirkan di pikiran teman-teman, rasakan secara rasakan secara emosional. Sudah? Ya? Ya? Sudah terdengar musiknya? Sudah. Hadirkan masalahnya. Oke, bayangkan. Sekali. Apa jawaban yang kita berikan? Setiap orang pasti mempunyai ujian. Ya. Setiap manusia mendapatkan ujian, tapi tidak di luar dari kemampuan. Depan. Kita bisa bantu di masa pandemi. Suara saya terdengar nggak kalau dengan musik? Terdengar. Oke, baik ya. Nggak apa-apa ya. Itu jadi background kita ya. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari pertanyaan-pertanyaan tadi tentang dengan ujian yang kita lakukan? Saya percaya pasti semuanya jawabannya positif, betul? Ya. Buat lebih kuat, lebih sabar, lebih tangguh, lebih survive, lebih tahan, lebih fight. Positif semuanya? Ada yang negatif? Positif. Positif. Karena apa? Hikmahnya Karena banyak. kita menggantungkannya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, betul? Dari kemampuan masing-masing. Ya. Karena apa? Karena kita menggantungkannya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa, Bapak Ibu. Tapi kalau kita gantungkan kepada yang lain, belum kecewa. tentu. Kecewa. Gantung kepada pimpinan, gantungnya kepada kepala sekolah, kepada yang itu kecewa. Tapi kalau kita gantungkan masalah kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa, insya Allah akan jauh lebih
Nyaman. Lebih nyaman. Saya tidak bilang saat ini adalah saat yang mudah buat kita. Enggak. Saya tidak bilang saat ini adalah saat yang bahagia buat kita. Enggak. Saat ini kita semua diuji. Saat ini kita semua tertekan. Tapi bagi para pendidik tangguh yang menjadikan ini sebagai sebuah sarana untuk meningkatkan dirinya, lebih dekat dengan Tuhan, lebih dekat dengan keluarga, lebih dekat dengan anak, maka akan mendapatkan secercah cahaya terang. Amin. Terakhir dari saya, kalau saya tulis gini, Bapak Ibu bisa renungkan dalam hatinya masing-masing. Ketika bumi yang kau pijak sudah penuh sesak dengan aneka macam problematika hidup yang membuat hatimu semakin teriris. Percayalah masih ada langit yang terbuka lebar untuk mendengar dan menerima keluh kesahmu. Mantap. Rendahkan dirimu, angkat kedua tanganmu, panjangkan sujudmu, lalu dengan rilih katakan hasbunallah wa ni'mal al-maula wa ni'man nasir. Cukuplah bagi Allah sebaik-baik penolong dan pelindung. Mantap, keren, cakep. Sekian dari saya Bapak Ibu, nanti kasih closing statement dari saya. Saya kembalikan kepada Ibu moderator Bu Yani. Terima kasih Kak Andriansa. Pak Hendri. Terima kasih Bang Henry, terima kasih. Sebentar. Terima kasih Bro. Ya, silakan Bu Yani. Terima kasih Pak Henry, luar biasa. Kita berikan aplaus yang meriah untuk Bapak Henry, motivator kita yang sangat luar biasa. Oke. Kapan-kapan? Teman-teman semua tanpa terasa. Ditunggu webinar berikutnya Pak. 15 ya, karena tadi kita mulai terlambat seperti yang kita sampaikan tadi. Maka mungkin kasih Pak Henry. Selesai. Teman-teman di chat ya. Apakah teman-teman sudah mengisi link absensi? Alhamdulillah sudah. Ada dari teman-teman. Ada rekening BSI 707 49 6798 untuk donasi. Seandainya teman-teman ingin melakukan donasi untuk perawatan Masjid As-Salam. Baik, teman-teman, mungkin saya pikir kita sudah ada chat. Nanti ketika teman-teman ingin bertanya, silakan di chat saja. Kita tidak buka forum atau sesi tanya jawab karena waktu kita sudah sangat mepet ya. Sehingga kita nanti cukup teman-teman yang ingin bertanya, insya Allah tetap akan dijawab ya. Terakhir dari saya nanti kita luar biasa ya materi dari Pak Henry hari ini. Tadi ada, saya dengar tuh Pak Henry ada tentang kopi ya. Jadi kita harus kita ubah. Di antaranya adalah kita menjadi seperti biji kopi. Seperti apa biji kopi? Kita bisa mewarnai apapun yang ada di sekeliling kita. Tentunya dengan hal yang positif, ya. Jadi jangan kitanya tadi seperti apel atau seperti telur, tapi seperti biji kopi, seperti itu. Dan kita harus mau mengadakan perubahan. Tentunya di sini perubahan ke arah yang lebih baik. Ya. Lihat CV-nya tahun ini masih seperti ini. Tahun berikutnya kok masih sama, tahun depannya masih sama, berarti kita belum ada perubahan. Mungkin nggak guru-guru, kita nggak sadar ya, dulu kita buka Zoom, kita sulit. Kita belajar online sulit, ketika kita luring, nggak pernah kita gunakan Zoom, Google Meet, dan sebagainya, tapi ternyata kita dituntut untuk bisa. Dan ternyata kita bisa. Dan pendidik berkarakter tangguh adalah ketika kita berpikir bahwa kita selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita terus berdoa dan juga berusaha. Yang di catatan saya juga di sini banyak orang mau jadi pendidik. Namun sedikit orang yang siap ya, menggerakkan hati, pikiran, tenaganya untuk mendidik. Jadi setelah mendengar motivasi dari Pak Henry, mudah-mudahan
kita berubah ya. Kita mulai mendidik dengan hati. Baik mendidik anak kita sendiri maupun mendidik peserta didik kita di sekolah. Karena bagi seorang guru, saya merasakan 30 tahun lebih jadi guru, yang paling kita puas adalah ketika anak-anak kita berhasil. Itu ada kepuasan tersendiri yang tidak bisa kita lukiskan dengan kata-kata, tidak bisa kita lukiskan dengan sesuatu. Jadi dulu saya guru TK, mungkin ketika anak sudah kuliah, Bun, saya sudah berhasil, sekarang saya menjadi dokter, saya menjadi, itu kepuasan tersendiri di hati kita. Betul nggak teman-teman semua? Pasti seperti itu ya. Nah, karena kita memiliki kepuasan hati. Dan insya Allah teman-teman yang berada di sini, mudah-mudahan semuanya kita berkomitmen untuk menjadi seseorang yang lebih baik. Ya, ini ada saksinya nih Ibu Kasudin, Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Barat, yang tetap setia sampai saat ini masih ada di Zoom saya lihat. Terima kasih Bunda. Ya, teman-teman, terakhir kami mohon closing statement dari Pak Henry. Pada Pak Henry dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Yani, Bu Kasudin, Bu Haja Subaidah. Saya mohon izin ya untuk closing statement di pertemuan kita kali ini. Sebentar. Saya mau share screen dulu, dikit saja. Bapak Ibu, para pendidik tangguh yang berbahagia, saya tutup dengan sebuah kisah ya untuk pertemuan kita kali ini. Ya. Saya gunakan alunan background juga ya. Bangun rumah di depan
tengah-tengah perjalanan di mana setiap musafir jalan melewati rumah itu. Dia buat rumah yang besar dengan banyak pintu. Ketika ada orang yang lapar, masuk ke rumah itu jadi kenyang. Orang yang haus, masuk ke rumah itu jadi hilang hausnya, dahaganya hilang. Orang yang butuh pekerjaan masuk itu dapat pekerjaan, segala macam pintu. Jadi orang yang datang ke pintu itu puas. Lama waktu itu berjalan sampai akhirnya 1 tahun itu habis. Yang menjadi heran adalah Nabi Musa bilang, wahai Tuhan, itu kan sudah 1 tahun umatku, kok enggak kamu tarik-tarik ya kekayaan rezeki yang kau titipkan? Kemudian Tuhan berkata, ini yang perlu kita masukkan dalam hati kita. Tuhan berkata, wahai Musa, aku membuka 1 pintu rezeki kepada hambaku. Namun hambaku itu membuka beberapa pintu dalam kehidupannya, sehingga banyak yang menikmati kebaikan yang dia lakukan. Aku malu, wahai Musa. Sebenarnya aku atau hambaku yang lebih pemurah. Kesimpulannya apa teman-teman sekalian? Mari dalam kehidupan kita, yuk, mumpung umur kita masih dikitkan, mari jangan lupa untuk kita membuat pintu-pintu kebaikan dalam kehidupan kita. Sehingga orang-orang di sekitar kita merasakan manfaatnya. Karena kualitas kehidupan kita berbanding lurus, segaris dengan kualitas manfaat, kuantitas manfaat yang bisa kita berikan. Pertanyaannya adalah, apa pintu kebaikan yang bisa kita lakukan saat ini? Apa pintu kebaikan dalam bentuk apa yang bisa kita lakukan? Salah satunya adalah hari ini, webinar ini terselenggara dalam rangka sebagai sarana donasi untuk pemeliharaan dan perawatan Masjid As-Salam. Di depan Bapak Ibu, para pendidik sudah ada tuh kode QR. Bagi Bapak Ibu, para pendidik yang pun hari ini, mari kita lakukan. Berikan, buat pintu manfaat dengan mengambil handphonenya, buka aplikasi mobile bankingnya, di-scan, itu nanti langsung muncul yang akan mengarahkan untuk memberikan kita donasi. Dan mudah-mudahan donasi kita yang kita lakukan menjadi pintu kebaikan yang akan membawa diri kita, keluarga kita, anak-anak kita selamat, sukses dunia dan akhirat. Sekian dari saya. Sekali lagi kami mengajak, silakan untuk Bapak Ibu yang punya keluasan rezeki, keinginannya, mari kita buka pintu kebaikan hari ini dengan scan barcode, buka aplikasi mobile bankingnya, di-scan, dan nanti langsung akan diarahkan kepada bank yang. Dan sebagai informasi, hari ini kita semua panitia tidak dibayar, saya pun tidak dibayar. Yang saya harapkan adalah ini menjadi amal pemberat saya nanti, buat saya, keluarga di dunia dan akhirat. Ini menjadi jalan investasi, dan saya harap itu pun. Terima kasih untuk kemurahan Bapak Ibu sekalian yang sudah melakukan itu kebaikan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita investasikan ya bisa melalui scan barcode ini ataupun nomor rekening BSI yang sudah kita kirim di player yang sudah Bapak Ibu lakukan. Terima kasih, mudah-mudahan bisa jadi amal jariah dan investasi terbaik buat dunia dan akhirat. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Saya berikan waktunya kepada Bu Haja Yani. Terima kasih Bu Kasudin, Bu Subaidah ya yang sudah setia nih. Aduh, jarang-jarang nih saya bertemu dengan pemimpin yang setia ngelihat sampai dari awal sampai dengan akhir. Mudah-mudahan jadi amal. Kalau ada yang mau Bu Subaidah sampaikan, boleh Bu selaku closing statement. Nah, kita berikan kesempatan. Silakan Bunda. Ya, Bunda Kasudin, mungkin ada yang akan disampaikan untuk statement terakhir untuk teman-teman semua.
Baik, Bu Haja Suryani, terima kasih luar biasa. Ya, saya komit untuk bersamai Pak narasumber yang luar biasa dan kawan-kawan semua peserta webinar siang hari ini yang terdiri dari para pendidik dan juga ayah bunda. Luar biasa, alhamdulillah. Pastinya dari sekian banyak yang disampaikan narasumber tadi pasti ada yang diingat dan dilaksanakan. Tidak hanya diingat, tetapi juga insya Allah dilaksanakan. Jadi kita komitmennya adalah kalau bahasa kita di pendidikan tuh Pak Hendra adalah menjadi insan pembelajar sepanjang hayat. Nah gitu. Tadi Pak narasumber sampaikan bahwa menuntut ilmu itu dari lahir sampai ke liang lahat gitu ya. Tapi kita terjemahkan kita menjadi insan pembelajar sepanjang hayat. Kemudian di era pandemi mungkin memang banyak dampak ya yang tadi juga saya sampaikan. Namun demikian 19 bulan kita belajar dari rumah, belajar jarak jauh, ini menempa kita. Ternyata ada lompatan-lompatan nih yang harus kita lakukan. Nah, lompatan itu bisa artikan dengan tumbuh. Ya. Tumbuh tuh nggak nyaman kata Pak narasumber tadi ya. Iya. Tidak ada kenyamanan dalam pertumbuhan dan tidak ada pertumbuhan dalam zona nyaman. Betul ya? Jadi itu mungkin yang quote yang saya ambil. Jadi kalau kita sekarang dalam proses tumbuh pastinya tidak nyaman. Begitu juga dengan para pendidik, pastinya kita siap berubah, mudah-mudahan lebih baik. Dan kita belum ada yang tahu kapan pandemi ini sebenarnya akan berakhir. Ya. Jadi sekarang yang bisa dilakukan adalah PTM terbatas 50%. Mudah-mudahan dari Asalam sudah terpilih ya Bu Yani. Untuk selanjutnya dipertahankan, mudah-mudahan tetap kondusif terus. Dan nanti semuanya sekolah akan melaksanakan PTM terbatas 50%. Dan sampai kapan bisa 100%? Nah ini yang belum bisa kita jawab ya. Kapan sih sekolah itu bisa normal kembali seperti sedia kala sebelum pandemi. Jadi intinya saya berterima kasih kepada dari Yayasan Asalam, dan terima kasih kepada narasumber dan kawan-kawan mengikuti dengan antusias, mudah-mudahan bermanfaat dan kita insya Allah menjadi pendidik sejati ya, pendidik sejati dan tadi ayah bunda yang sempat hadir menjadi kolaboran terbaik untuk mengantarkan anak kita melewati masa pembelajaran ini sehingga tidak hanya pandai atau intelektualnya tetapi juga karakternya tadi ya terbangun dengan baik. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Kasudin, terima kasih banyak. Ada pantun nih untuk Bunda Kasudin dan moderator kita dan motivator kita. Jalan-jalan naik sepeda. Cakep. Jalan di pinggir sebelah kiri. Mantap. Terima kasih untuk Bunda Subaida berkenan hadir sampai selesai di acara kami. Tepuk tangan dulu aja Bunda Suryani. Pergi sendiri naik kereta. Jangan lupa mampir di Jogja. Cakep. Ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Mantap. Lagi teman-teman. Siang hari makan kuaci. Siang ya. Makan bareng sama Ibu Asi. Mana Bu Asi? Cukup sekian webinar hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Mantap. Terima kasih untuk para peserta semua, terutama Bunda Kasudin yang setia menemani kita. Terima kasih banyak. Insya Allah yang sangat bermanfaat. Saya Suryani sebagai moderator, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Kita tutup kegiatan kita hari ini dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillah.